Hai, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing hasil bedah karya yang sudah saya buat. Nah, untuk spot center yang saya bedah yaitu ada Beat Spot Center yang terletak di Cina. Nah, ini profilnya. Beat Spot Center dibangun oleh Atelier Alter Architect dengan luas area 15.692 meter persegi. Dibuka pada tahun 2019, berlokasi di 5 Zhongguancun Haidianku, Cina. Nah, sponsor ini merupakan bangunan khusus olahraga yang terletak di area Beijing Institute of Technology. Nah, berikut ini dari fungsi dari Beat Spot Center. Beat Spot Center ini dibangun bertujuan untuk mengembangkan bakat dari mahasiswa Beijing Institute of Technology. Selain itu, Beat Spot Center juga dibuka untuk umum loh. Hal ini agar masyarakat di sekitar Beat Spot Center dapat berolahraga dan mengembangkan bakat dari diri masing-masing. Nah, selanjutnya ada tapak dan lingkungan. Di sini sirkulasi menuju tapak. Karena Beat Spot Center ini berada di jalan utama menuju Beijing Institute of Technology, jadi jalan menuju tapaknya itu sudah terencana dengan baik. Bisa dilihat akses untuk pejalan kaki ini dibuat dengan garis berwarna merah, sedangkan akses untuk kendaraan itu garis berwarna biru. Nah, ini ada batas tapaknya. Batas utara itu ada Auditorium Student and Activities Center, sedangkan batas barat itu ada Administrasi Building. Untuk batas selatan ada Football Station. Nah, untuk area timur itu ada Zimei North Road atau jalan utama menuju Beat Spot Center maupun Beijing Institute of Technology. Nah, di sini ada konsep bangunan. Beat Spot Center ini terinspirasi dari mesin terbang Da Vinci. Selain itu, konsep bangunan ini dibuat dua masa. Yang pertama itu ada persegi dan persegi panjang. Untuk persegi panjang itu digunakan untuk kolam renang, sedangkan yang persegi itu digunakan untuk lapangan dan tribun. Nah, lalu persegi dan persegi panjang ini digabungkan oleh lobi yang berada di tengah masa bangunan. Selanjutnya ini ada desain interior. Bisa dilihat di layar kalau rata-rata ini didominasi oleh warna putih dan abu-abu. Nah, warna putih sendiri ini memberikan kesan luas dan lapang dalam ruangan, sedangkan warna abu-abu itu memberikan kesan menenangkan pikiran, damai, dan membantu untuk lebih fokus. Nah, ini profil penggunanya. Beat Spot Center itu bisa digunakan oleh mahasiswa, mahasiswi, pelatih olahraga, dan masyarakat umum. Nah, Beat Spot Center ini memiliki fasilitas yang cukup banyak. Di antaranya ada lapangan basket, lapangan voli, lapangan badminton, kolam renang, ruang bilas, lobi, ruang gym, ruang boxing, ruang tenis meja, ruang taekwondo, ruang yoga, ruang seni bela diri, ruang servis, ruang kontrol air, tribun, area parkir, test center, dan lain-lain. Nah, ini ada zoning lantai basement. Lantai basement itu ruangnya ada ruang service dan area bawah kolam renang. Zoning private-nya itu bawah kolam renang. Area service-nya itu zoningnya service. Untuk zoning lantai 1, ruangnya ini cukup banyak. Ada lobi, lapangan utama, basket, volley, badminton, kolam renang, ruang bilas, ruang gym, ruang service, dan mix area. Nah, untuk zoning public ini ada lobi, sedangkan zoning public ada lapangan, kolam renang, ruang gym, dan mix area. Untuk zoning private itu ada ruang bilas, dan zoning private service ada ruang service. Nah, untuk zoning lantai 2 ini keterangan ruangnya ada lobi, ruang boxing, ruang taekwondo, ruang seni bela diri, ruang servis, tribun, dan tribun VIP. Untuk zoning public ada lobi, semi public ada ruang taekwondo dan boxing, ruang seni bela diri, dan tribun. Sedangkan untuk zoning private ada tribun VIP. Lalu untuk zoning service ada ruang service. Selanjutnya ada zoning lantai 3. Di sini ruangnya ada tenis meja, seni bela diri, ruang servis, koridor, tribun, dan tribun VIP. Nah, untuk zoning public itu ada koridor, semi public itu ada ruang taekwondo, ruang boxing, ruang seni bela diri, dan tribun. Untuk zoning private itu ada tribun VIP. Untuk zoning service ada ruang service. Nah, untuk lantai 4 dikit ya ruangnya, hanya ada koridor, test center, ruang yoga. Nah, untuk
Zoning public ini ada koridor, sedangkan untuk semi public itu ada tech center dan ruang yoga. Nah, di sini sirkulasi menuju dalam tapak ya. Di sini untuk sirkulasi manusianya bisa dilihat dari garis biru untuk masuk dan keluar bangunan. Nah, untuk akses kolam renang itu garis merah, akses menuju lapangan itu garis hijau, akses menuju mix zone itu garis ungu, akses menuju lantai atas itu ada kotak abu-abu. Untuk akses area service itu ada warna kuning, orange. Nah, ini sirkulasinya, sirkulasi horizontal dan vertikal untuk area kolam renang, basket, volley, badminton itu sirkulasinya vertikal langsung ke atap. Sedangkan untuk main entrance atau lobby itu horizontal. Nah, di sini bisa dilihat beberapa ruangan. Untuk keterangan akses yang bisa dilalui masyarakat umum itu berwarna hijau, yang akses untuk mahasiswa atau mengajar itu berwarna biru, untuk pengelola ada warna merah. Jadi ini bisa dilihat ada beberapa bangunan yang bisa dilalui oleh semuanya, dan hanya ada beberapa ruang yang bisa diakses untuk mahasiswa atau pengelola. Sekarang masuk ke program ruang. Untuk jenisnya ada zoning public. Di sini bisa dilihat jenis-jenis ruang, kapasitas, standar, sumbernya itu dari data arsitek maupun Wikipedia. Dan jumlahnya itu ada di tapak. Di sini ada zoning public, semi public. Lalu ada semi public lagi dan private. Area service juga ada. Bisa dilihat jenis ruang, kapasitas, standar-standar ruang, sumbernya juga dari data arsitek dan internet, dan jumlahnya ini berdasarkan tapak. Selanjutnya ada struktur. Nah, beach sport center ini kolomnya itu menggunakan dimensi 60 x 60, jadi bisa menahan beban yang bekerja pada seluruh bangunan. Nah, untuk struktur atapnya ini, beach sport center menggunakan space frame struktur yang biasanya digunakan untuk bangunan bentang lebar agar bangunan bebas kolom di tengah ruangan. Nah, untuk menutupi struktur space frame roof ini digunakan panel aluminium agar menambah nilai estetika juga. Selain itu, ada exterior canopy yang dibuat sebagai pelindung panas dan hujan bagi pengguna. Selanjutnya ada utilitas pencahayaan. Bisa dilihat di sini beach sport center ini menggunakan curtain wall yang berfungsi agar cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan ini bisa masuk secara maksimal. Jadi bisa mengurangi pemakaian listrik di siang hari. Selanjutnya ada pencahayaan utilitas. Nah, kanopi sama plafon ini dilengkapi dengan ceiling mirror sehingga lampu yang menerangi ruang itu menjadi lebih terang karena cahaya dipantulkan melalui ceiling mirror itu. Nah, ini bisa dilihat tampak bangunannya. Lalu ada potongan bangunan, perspektif. Nah, sekarang bedah karya playground. Di sini saya membedah Pixelland karya 100 Architect. Nah, ini profil Pixelland. Pixelland dibuat oleh arsitek 100 Architect dengan luas area 1560 meter persegi, dibuka pada tahun 2019, berlokasi di Mianyang, Provinsi Sichuan, China. Nah, Pixelland ini dilengkapi dengan kombinasi luar ruangan dalam satu ruang, seperti fitur landscape, taman bermain buat anak-anak, dan fitur rekreasi untuk orang dewasa. Nah, fungsi playground ini selain untuk anak-anak, playground ini didesain agar orang tua dapat menikmati kebersamaan dengan anak-anak lewat kegiatan yang mereka lalui. Meskipun setiap pixel memiliki fungsi yang berbeda, kombinasi keduanya itu menghasilkan ruang publik multifungsi umum yang sangat menarik untuk segala usia nih. Jadi untuk anak-anak bisa, untuk orang dewasa juga bisa menikmati Pixelland ini. Nah, Pixelland ini terinspirasi dari konsep digital pixel yang menciptakan ruang publik multifungsi dengan penambahan dan kombinasi pixel fungsional yang lebih kecil. Pixel utama digunakan dalam inti proyek adalah bujur sangkar berukuran 5 x 5 meter dan sebagai fungsi untuk bercocok untuk
sekelompok orang, sementara mendekati batas piksel yang lebih kecil itu 2 kali 2,5 kali 2,5 meter dan 1,25 kali 1,25 meter. Ini untuk akses, sirkulasi, pejalan kaki, landscape di perbatasan. Selanjutnya ada fasilitas dari Pixelland. Nah, playground ini, Pixelland ini memiliki area lounge, ruang piknik dengan kursi dan meja dan struktur teduh. Ada struktur kotak tempat duduk, terus bangku komunal cekung, halaman miring, amfiteater kecil untuk mendorong pertemuan yang tidak direncana. Nah, semua fungsi ini dirancang untuk orang dewasa dan dilengkapi dengan berbagai fungsi menyenangkan juga untuk anak-anak. Nah, puncaknya ini adalah taman bermain bertema kuda di tengah Pixelland ini. Nah, sekian sharing saya mengenai bedah karya yang sudah saya buat, Beat Sport Center dan Pixelland. Semoga bermanfaat untuk orang semuanya. Terima kasih.